Ini adalah sedikit cerita tentang pengalaman jalan-jalan gue bareng istri dan adik gue. Ada yang tahu ini di mana? Iya, bener banget. Kali ini kita ada di Yogyakarta. Perjalanan kali ini kita mulai dari bandara yang super duper keren banget, yang lokasinya ada di Kulon Progo yang bernama New Yogyakarta International Airport. Baru saja menginjakan kaki di bandara yang terbilang baru ini, kita langsung dibuat kagum dengan gaya arsitektur yang sangat modern, namun tetap dipadukan dengan ciri khas budaya Yogyakarta yang sangat kental. Benar-benar keren. Berhubung waktu udah sore, kita langsung berangkat menuju kota Jogja buat cari penginapan. Estimasi perjalanan dari bandara menuju kota Yogyakarta dapat ditempuh kurang lebih selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Setelah semalaman menginap, kita langsung menuju ke destinasi wisata yang pertama, yaitu di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, di tengah perjalanan kita mampir sebentar nih buat sholat wajib di masjid yang arsitekturnya bagus banget. Lokasinya tepat di samping restoran kopi panggang. Masjid ini nggak begitu luas, tapi desainnya cukup unik dan terlihat sangat modern. Tangannya nggak boleh dipoto. Ini aku baru. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam, akhirnya kita sampai juga nih di tujuan pertama kita, yaitu Pantai Gesing. Sebenarnya Pantai Gesing ini pantai yang bagus. Cuman sayangnya wisatawan di sini banyak banget. Ditambah lagi banyak banget perahu-perahu nelayan yang bersandar di pinggiran pantai. Sehingga pantai ini terkesan sedikit sempit dan terlihat agak kumuh. Karena Pantai Gesing terlalu ramai dengan wisatawan, akhirnya kita geser ke sebelahnya, yaitu ke Teras Kaca. Teras Kaca ini lokasinya nggak jauh dari Pantai Gesing. Namun lagi-lagi kita harus antri dengan wisatawan lainnya untuk sekedar berfoto-foto dengan background laut ala-ala di atas kapal gitu. Gak lama kemudian kita lanjut ke pantai yang masih berada di lokasi Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Drini. Selain pantainya yang cukup bersih, pantai ini juga cocok banget buat kalian yang hobi banget berenang di pinggiran pantai atau hanya sekedar ingin menikmati sunset. Rekam. Salah. Iki rekam piye? Puas bermain-main air di pantai, akhirnya kita harus pulang. Tapi kali ini kita mampir dulu sebentar untuk makan di daerah Bukit Bintang Wonosari. Nah, Bukit Bintang ini lokasinya berada tepat di perbatasan antara
Kota Jogja dengan Kabupaten Gunung Kidul. Dari sini kita bisa melihat keseluruhan kota Jogja dari atas bukit. Tempat ini benar-benar cocok buat kalian yang ingin sekedar bersantai bersama keluarga, menikmati pemandangan kota Jogja dari atas. Jalan-jalan ke Jogja rasanya belum lengkap kalau belum mengunjungi tempat wisata kuliner yang satu ini. Ya, Raminten namanya. Di sini kita bisa menikmati berbagai menu makanan dari mulai yang tradisional hingga yang modern. Dan yang pasti harganya sangat terjangkau di kantong wisatawan. Setelah puas menyantap makanan di Raminten, kita melanjutkan perjalanan menuju dataran tinggi yang berada di perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, yaitu Dieng. Untuk menuju dataran tinggi Dieng, kita bakal melewati 3 kota kabupaten, yaitu Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Perjalanan dari kota Jogja menuju dataran tinggi Dieng dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2-3 jam. Ini loh, di sana bakalan jagung rebus ya. Kiri. Saat melintasi perbatasan antara Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, kita akan melalui jalur yang diapit oleh 2 gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Belum pernah. Kalau kalian ingin berkunjung ke dataran tinggi Dieng dengan kendaraan pribadi, pastikan kendaraan kalian dalam kondisi fit atau dalam kondisi prima. Karena apa? Kalian lihat aja sendiri nih, jalurnya benar-benar cukup ekstrim. Apalagi kalau udah memasuki area dataran tinggi Dieng. Selain kondisi kendaraan yang harus fit, tentunya harus berhati-hati pula saat mengendara. And finally, welcome to Dieng Plateau area. Selamat datang di dataran tinggi Dieng. Yang paling dulu. Tempat yang kita kunjungi kali ini adalah Bukit Pandang Ratapan Angin. Kenapa dinamakan Ratapan Angin? Gue juga nggak tahu sob. Kenapa nggak ratapan anak tiri? Atau ratapan suara hati istri gitu? Hehehe, bercanda. Untuk menuju titik poinnya, kita harus berjalan kaki melewati beberapa anak tangga. Selain itu, kita juga harus membayar tiket masuk sebesar kalau nggak salah Rp10.000. Akhirnya setelah kurang lebih 10-15 menit berjalan dari bawah, kita sampai juga di atas. Nah, dari atas ini kita bakal bisa melihat pemandangan Kawah Telaga Warna. Kawah apa telaga ya? Telaga deh kayaknya. Hehehe. Waktu udah semakin senja. Azan maghrib pun udah hampir berkumandang. Itu tandanya kita harus segera balik ke Jogja. Pas saat perjalanan pulang, kita coba mampir sebentar nih di Candi Arjuna. Tapi ternyata candinya udah tutup. Hiks. Padahal di dataran tinggi Dieng ini banyak banget tempat wisatanya. Ada Kawah Sikidang, Kebun Teh Tambi, Bukit Sikunir, Gunung Perahu, dan masih banyak lagi lainnya.
Keesokan harinya, karena kita belum puas menikmati tempat-tempat wisata di dataran tinggi Dieng, akhirnya kita memutuskan buat jalan-jalan ke kawasan dataran tingginya Jogja, yaitu di Kaliurang. Kaliurang ini masuk kawasan Kabupaten Sleman dan lokasinya berada tepat di kaki Gunung Merapi. Perlahan Gunung Merapi pun sudah mulai menunjukkan batang hidungnya. Itu tandanya kita udah mau nyampe. Ngomong-ngomong, emang gunung punya hidung? Dasar aneh. Oh iya, tujuan kita kali ini yaitu ke Bukit Kelangon. Untuk mencapai Bukit Kelangon ini, jalanannya lumayan ekstrim sih. Di perjalanan, kita juga bakalan ketemu dengan beberapa penambang pasir. Jika dilihat-lihat, proses penambangan pasir di sini masih terlihat sangat sederhana dan lumayan cukup berbahaya, karena bahaya masih mengancam mereka sewaktu-waktu, seperti contohnya jika terjadi banjir lahar dingin. Semoga selalu aman-aman saja ya Pak. Semangat buat para pencari nafkah. Ini dia, akhirnya kita sampai juga di kawasan Bukit Kelangon Merapi. Aduh. Cuaca dingin-dingin kayak di Merapi gini, paling enak emang cari yang anget-anget. Kira-kira apa ya? Ini dia, kopi Merapi. Di warung kopi Merapi ini, kita nggak cuma bisa pesen kopi doang coy. Kita juga bisa pesen jajanan lainnya, seperti sate usus, nasi kucing, gorengan, dan masih banyak lagi.